Udah Sumti. Iya. Baik. Halaman berapa? Halaman 72. Halaman 72. Baris 2. baris 2. Wadawamus sumti, dan senantiasa diam. Wadawamus sumti, dan yang ketiga senantiasa diam daripada yang tidak berfaedah. Wasukunul jawarihi, dan yang keempat tenangnya segala anggota tubuh daripada segala yang tindakan yang sia-sia. Wallahu a'lam. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih menerangkan adab-adab bergaul dengan Allah, adab-adab seorang hamba selama dia ada di alam dunia, bagaimana sikap dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin dijelaskan jumlah adab yang harus dijalankan oleh kita sebagai hamba Allah. Ada 14 macam adab di dalam kita bergaul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesadaran seorang hamba bahwa kita ada di alam dunia ini bukan mau kita. Enggak ada orang yang dulu mimpi pengen ada di alam dunia ini, enggak ada. Bahkan orang tua kita pun betapa banyak yang pengen punya anak sampai wafat belum punya anak. Ada yang pengennya laki sampai dia meninggal anaknya perempuan. Ada yang pengen perempuan keluar lagi laki-laki. Itu menunjukkan bahwa kita ada di alam dunia bukan kita punya mau, tapi ada zat yang maha besar yang mengadakan kita dari tidak ada menuju kepada ada. Sesudah kita ada di alam dunia ini, saudara, tidak dibiarkan begitu saja. Allah berikan kita rezeki sesuai dengan kebutuhan. Yang bikin pusing itu sesuai keinginan. Kalau nuruti keinginan enggak ada habisnya. Enggak ada. Yang ngaji ini punya kepengenan enggak? Banyak enggak? Banyak. Yang udah hasil sama yang belum, banyak mana? Hah? Yang jujur nih. Yang udah hasil sama yang belum, banyak mana? Banyak kan? Yang udah? Ini yang jujur nih. Yang udah hasil sama yang belum, banyak kan? Yang belum. Menunjukkan kita ini ada yang ngatur. Maka selama kita ada di alam dunia ini ada peraturan adab ami Allah 14. Malam hari ini memasuki adab yang ketiga. Apa adab yang ketiga? Seorang hamba di dunia itu kudu dawamus sumti, kudu banyak diem. Mulutnya begitu, bukan badannya. Mulutnya kudu banyak diam selama di dunia ini. Diam dari apa? Dari yang tidak bermanfaat. Sebab ini lidah kagak ada tulangnya. Kalau ngomong asal jeplak. Ini lidah sekata-katanya, pengennya begitu. Keributan yang terjadi di masyarakat penyebab utamanya dari ngomong.
seringnya begitu dari ngomong. Maka muslim tuh adab sama Allah kudu menjaga mulut dia. Makanya security-nya dua, ada security dalam, ada luar, indoor outdoor. Yang dalam namanya gigi, yang di luar namanya bibir. Kenapa dua security-nya? Mata enggak ada tuh penutupnya, kaki enggak ada, tangan enggak ada, kuping apalagi, tapi lidah ada helmnya dua, gigi dan bibir. Sebagai apa? Sebagai isyarat bahwa seorang hamba tuh harus dawamus sumti, memperbanyak diam dari bicara yang tidak bermanfaat. Bahkan ini merupakan tanda-tanda punya ikatan iman yang bagus kepada Allah. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa aja orangnya yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, maka ngomonglah yang baik-baik, atau kalau tidak pilih diam. Diam aja, ngomong seperlunya. Sebab apa? Man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Yang banyak ngomong banyak salah. Maka kalau tidak ada manfaat, kita mendingan milih diam. Diam itu paling gondok setan tuh, sama orang yang diam mulu. Tapi kalau orang cerewet banget, demen banget setan sama yang cerewet, setan. Bagi yang punya iman ngelihat orang cerewet, pegel sama dia. Apa aja diomongin, apa aja. Begitu. Itu ada penceramah naik panggung kurus banget badannya. Ini pasti diomelin bininya mulu. Naik lagi yang gemuk, kata dia pasti jarang puasa ini. Ada aja yang diomongin. Jadilah ndak ada benernya. Begitu. Jadilah kita orang tuh dalam hidup nih kudu banyak diam. Maka disebutlah diam itu emas bila yang mau diomongin adalah hal-hal yang tidak punya manfaat. Ngobrollah kita seperlunya, ngomonglah kita seperlunya. Nabi menyampaikan dalam hadisnya, alaika bitulis sumti fa innahu mataradatun lisyaitan. Lazimkan olehmu wahai umatku dengan lamanya diam-diam aja, jangan banyak ngomong. Sebab diam itu bisa mengusir setan. Diam aja, kecuali omongan itu bermanfaat. Begitu, silahkan apa kayak diomongin. Kalau enggak, diam aja. Diam aja. Tapi kalaulah kita disuruh baca Quran, ya Allah, baru 5 menit udah nguap. Kalau baca Quran, kalau ngobrol nih sampai jam 1 kuat. Ada nggak yang model kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Oh, begitu. Diam aja. Kalau kurang bermanfaat, diam. Yang penting bergerak. Jangan ngomong aja, kerja. Ngomong doang. Jangan.
Diam. Tapi kerja itu manfaat. Namanya dawamus sumti. Begitu. Banyak diam tuh selamat. Orang tidak bakalan masuk neraka gara-gara diam. Tapi tidak sedikit orang bisa masuk neraka gara-gara ngomong. Maka yang dituntut oleh Allah diam. Keluar tapi ngomong seperlunya. Kalau ditanya ya jawab seperlunya. Itu begitu. Ini namanya ada bergaul sama Allah. Allah menuntut kita banyak diam. Tapi saya kerjanya jadi sales. Ini lain. Kalau diam mulu kagak laku. Emang marketing mau kudu apa? Ngomong. Lain. Ini muamalah namanya. Ini kita ngomongin sama Allah. Kita banyak diam. Bertafakur. Merenung. Dengan diem aja kita membatasi. Kalau diam selamat. Begitu. Kalau ngomong janji mulu. Begitu. Gara-gara ngomong. Mendingan diem aja, nggak usah janji. Enak. Ini adab kita sama Allah. Pandai-pandailah mengelola lidah. Sehingga apa yang perlu diomongin atau tidak, saring dulu sebelum sharing. Saring dulu dah. Sebelum kita membagi omongan. Jadi biar kita enggak banyak salah. Diam. Itu begitu. Diam kalau enggak ada faedah. Kalau ada faedah ngomong. Jangan diam. Itu masalah ngamalin agama. Habis ngaji malam Senin, dia pergi ke dokter, ditanya, keluhan apa bang? Diam aja. Itu dokter bingung. Ini keluhan apa kemari? Itu kata kiai suruh diam. Iya nggak benar. Yang kayak begitu, kagak begitu. Dipilih mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat. Yang bermanfaat omongin. Yang tidak bermanfaat enggak usah. Begitu, enggak usah. Sebab mulut ini bakal dikunci di akhirat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami tutup mulutnya. Mungkin juga diturunin wabah nih. Disuruh tuh pakai alat apa tuh? Iya, itu tuh. Tuh biar diem maksudnya. Biar diem. Begitu. Biar jangan banyak ngomong. Begitu, biar nggak banyak ngomong. Banyak madaratnya. Diam tuh bagus. Biar kita enggak terjebak daripada dosa. Begitu. Ini ada bergaul sama Allah. Biar selamat. Kita ngomong seperlunya. Itulah adab kita sama Allah. Kalau zikir sebanyaknya. Jangan gak zikir wong itu mah berfaedah. Baca sholawat yang banyak. Baca Quran yang banyak. Apa aja. Kalau yang gak ada faedahnya baru diam. Gak ada faedah. Ada orang lagi ngomongin orang, diam aja. Jangan ngomong begini aja jadi dosa. Oh begitu. Pakai oh doang.
Oh doang. Begitu. Jadi dosa. Kan gua kagak ngomong. Masalahnya tuh yang ngomong, kalau kita pergi nggak bakalan dia ngomong. Sebab kalau dia sendiri ngoceh mulu, orang apa namanya? Iya begitu. Kayak begitu. Jadilah kita orang tuh kudu dawa musumti. 3. Keempat, sukunul jawarih. Anggota tubuh kita nih kudu tenang. Jangan itu duduk bersama teman lagi rapat RT, itu kaki di atas paha. Saya mau contoh, kan nggak kelihatan contohnya. Ini nutup bawahnya, ini di atas paha. Oh jadi begitu bang, kakinya gini. Tuh namanya enggak sukunul jawari. Begitu, gitu, enggak tenang. Tuh mengaji depan guru, ya Allah, bulu hidung mencabut aja begitu. Mana di depan lagi duduknya? Siapa tuh? Ya Allah. Jangan diam. Anggota tubuh kita kudu tenang. Tenang. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau di majelis, ya Allah, di palanya kayak ada burung. Kalau di pala kita ada burung, kira-kira kita mau goyang-goyangin enggak? Enggak, kalau goyang-goyangin burungnya kabur. Diam, saking sukunul jawari. Anggota tubuhnya itu enggak gerak-gerak. Ada aja mainin HP lah, mainin pulpen lah, diputer-puter. Ada aja. Begitu, sukunul jawari. Anggota tubuh kita nih kudu tenang. Duduk penuh dengan ketenangan. Karena itu mendorong menuju kekhusyuan dan konsentrasi hati kita kepada Allah. Tenang kita. Tenang, kayak ngadepin kayak begini nih. Ya Allah, kudu tenang anggota tubuh kita, biar pikiran kita tenang. Karena ini menundukkan gusar pikiran, badan gak betah gusar. Ini virus yang belakangan nih, yang bikin banyak orang positif. Virus apa nih? Omicron. Kalau Omicron mau positif, begitu. Udah punya berapa nih Ustadz Ocip ini? Begitu. Iya. Jangan dicatat man. Omicron mau dicatat. Tuh mau bukan. Jadi begitu. Jadi kudu sukunul jawarih. Kudu tenang kita punya anggota tubuh supaya hadir hati. Enggak ghaflah, enggak lalai, enggak lupa. Tenang, mantep. Begitu, mantep. Ini adab kita sama Allah. Bagus. Maka dalam sholat tuh telunjuk aja, jangan digoyang-goyang. Itu lagi sholat telunjuknya digerak-gerakin kayak begini, mana ketutupan kain lagi. Begitu. Jangan, kudu tenang, diam. Ini karena salah dia tangannya, maka diajarin. Tangan tuh kalau tasyahud, si jempol nih tempelin di bawah, apa nih namanya, telunjuk, tempelin. Kalau begini mau nggak bakalan begini-begini, enggak. Ini karena tangannya salah jadi tangannya. Ngapain? Yang tenang. Ini ajaran agama. Sukunul jawarih. Anggota tubuh kita kudu tenang sebagai pertanda kita menghadapi persoalan itu tenang.
yang kena dampak kayak begini nih wabah. Bukan kita doang, banyak orang keluar aja dari rumah ngobrol. Kita ngobrol sama teman kita, lihat dia, ntar kita bakal muncul, alhamdulillah gua masih mending. Begitu, jangan dilamunin. Begitu, kayak kita doang yang sengsara. Ada orang yang lebih parah dari kita. Maka kita harus tenang anggota tubuh kita, supaya kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Itu yang keempat. Yang kelima, wa mubadaratul amri, bersegera menjunjung tinggi perintah Allah. Bila kemudian Allah perintahkan kita, maka kita tuh mesti harus mubadarah. Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim hidup 18 abad sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir, kurang lebih begitu. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini gelarnya Khalilur Rahman. Gelarnya Khalilur Rahman, kekasih Allah. Yang punya maqam khullah, maqam Khalil. Ini dua nabi, Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selainnya enggak punya maqamul khullah ini. Tapi yang punya maqam hub atau Habibur Rahman cuman satu, Nabi kita doang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi suka disebut, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib. Yang maqamnya Habibur Rahman, itu Nabi kita. Kenapa Nabi Ibrahim dapat maqamul khullah? Karena Nabi Ibrahim tuh orangnya ama Allah mubadaratul amri. Kalau menjalankan perintah Allah pengennya buru-buru. Di dalam Sahihul Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan hadis, awwalu man ikhtatana Ibrahimul Khalilu wa kana umruhu idzaka samanina sanatan wa kana bil qudum. Mula-mula orang yang sunat itu Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim kagak ada ajaran sunat. Nabi itu nggak ada. Sunat tuh mulai ada, khitan mulai ada di zaman Nabi Ibrahim. Kata Nabi, waktu itu Nabi Ibrahim sunat tuh umurnya 80 tahun. Siapa yang bilang alot itu? Ya. Emang perintahnya baru ada di umur itu. Kayak Siti Khadijah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu wafat kagak disolatin. Sebab belum ada ajarannya. Ajaran sholat jenazah itu tahun kedua Hijriah. Sedang Siti Khadijah tuh di Mekah, belum hijrah nabinya. Belum ada. Bertahap ajaran tuh. Bertahap ajarannya. Maka Nabi Ibrahim tuh sunat waktu itu umurnya berapa? 80 tahun. Pakai apa? Kata Nabi, wa kana bil qudum, pakai kampak. Begitu. Lah bengkong, rumah sunat Bintaro Jaya belum ada waktu Nabi Ibrahim. Kebun kopi belum ada juga. Begitu. Belum. Nabi Ibrahim pakai apa? Kampak.
Kongjam namanya di Pondok Pinang. Bengkong sunat. Belum ada. Belum. Kampak, waktu di kampak tuh menjerit. Aduh, biar kata Nabi sakit. Sunat tuh sakit sunat tuh. Tapi kalau mau jujur, sunatnya sakitnya orang sunat tuh tidak lebih parah. Sakitnya orang sunat tuh lebih parah daripada ibu-ibu yang ngelahirin. Ibu-ibu ngelahirin tuh sakit, tapi kalau mau direnungi lebih sakit sunat dibanding ngelahirin. Dari mana tandanya? Ada seorang perempuan waktu itu ngelahirin anak pertama. Dia bilang, kapok gua punya anak, sakitnya setengah mati. 8 bulan lagi hamil lagi. Kata dia padahal katanya kapok, tapi ujungnya hamil lagi. Itu menunjukkan sakitnya enggak seberapa. Saya belum dengar ada yang sunat nih, pengen sunat lagi. Ini ada nggak yang ngaji nih? Nggak ada. Oh, nggak ada. Takut ada doang. Itu maknanya sakitnya lebih parah. Tandanya kapok. Kalau itu bilang kapok juga berarti enggak parah. Nabi Ibrahim tuh menjerit. Kata Allah, Ibrahim sakit ya Rabb, merasa sakit. Kata Allah, nanya dong, alatnya pakai apa? Alatnya nih pakai apa? Kata Nabi Ibrahim, saya itu kalau kau udah nyuruh pengennya buru-buru. Tuh adab bergaul sama Allah. Makanya maqamul khullah, Khalilur Rahman, pengennya buru-buru. Pengennya buru-buru Nabi Ibrahim. Sebab adab sama Allah tuh mubadaratul amri, bersegera dalam menjalankan perintah Allah. Kalau kita ada buru-buru, ada. Kalau minta sama Allah, kalau kita minta tuh sama Allah, pengennya entar-entar apa buru-buru? Buru-buru. Kalau Allah minta sama kita, pengennya buru-buru apa entar-entar? Iya, enggak klop ini. Enggak klop. Mubadaratul amri, buru-buru di dalam menjalankan perintah Allah. Itulah adab kita sama Allah. Siap begitu, baik perintah wajib maupun perintah sunnah. Itu Nabi Ibrahim buru-buru sampai wafat begitu. Jadi waktu mau diambil nyawanya Nabi Ibrahim alaihi salam, didatengin malaikat maut. Ditanya, siapa Anda? Ketika masuk ke rumahnya, saya malaikat maut Israel. Malaikat maut mau ngapain? Mau cabut nyawa sampean. Tar dulu. Begitu. Tar dulu. Kontar dulu. Ada yang saya mau tanya dulu. Saya ini gelarnya apa? Kata Nabi Ibrahim. Kata malaikat maut, sedunia tahu. Engkau ini gelarnya Khalilur Rahman, kekasih Allah.
Ente tahu juga malaikat maut kalau saya ini gelarnya kekasih Allah. Saya pengen tanya sama ente, ada nggak kekasih pengen matiin kekasihnya? Jawab. Suruh jawab malaikat maut. Ya, sekolah juga enggak ya kan, malaikat. Begitu. Dibilang enggak ada, ini waktunya mau dicabut. Dia mau cabut nih, pertanyaan repot. Jadi nanya dulu sama Allah. Ya Rabb, satu di antara hambamu Ibrahim ngasih soal, puyeng begitu. Ada nggak kekasih pengen matiin kekasihnya? Kan nggak ada, ya nggak mungkin lah saya mau dimatiin begitu. Maka kemudian itu nanya sama Allah, ya Rabb, gimana ini? Ente tanya aja Ibrahim, nanti ente bakal jawab. Jadi akhirnya datang lagi malaikat maut, ditanya lagi sama Nabi Ibrahim. Ibrahim, kata Nabi Ibrahim begini, siapa sampean? Saya malaikat maut. Mau ngapain? Nyabut nyawa. Lah, pertanyaan saya itu loh. Iya, tapi saya mau nanya dulu, nanti saya jawab. Saya mau nanya dulu. Kata Nabi Ibrahim, salni. Ayah mau nanya apa? Nanti saya bakalan jawab. Tapi ente jangan masalah cabut nyawa. Itu jawab dulu. Iya baik, saya mau nanya dulu. Maka ditanya oleh malaikat maut, Ibrahim, pangkatmu apa di mata Allah? Katanya Ibrahim, sampean tahu. Khalilur Rahman, kekasih Allah. Jadi sampean ini kekasih Allah? Iya. Saya mau tanya, ada nggak kekasih diajak ketemuan sama kekasihnya nggak mau? Nggak ada. Nggak ada. Maka Nabi Ibrahim nggak jawab nggak ada. Malaikat maut, sekarang kau cabut. Saya pengen ketemu dengan kekasih saya. Mati Nabi Ibrahim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al mautu jisrun yusilul habiba ilal habibi. Kematian adalah penghubung yang mempertemukan kekasih dengan kekasihnya. Mati Nabi Ibrahim, mati. Ujungnya mati juga. Akhirnya perintah ini. Baik. Jadi Nabi Ibrahim itu mubadaratul amri. Jangan-jangan doa kita nih telat dikasih, penyebabnya karena kita kurang adab sama Allah. Pengennya kita doang yang dituruti, pengennya Allah kurang. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, la tutalib rabbaka bita'akhuri matlabika walakin talib nafsaka bita'akhuri adabika. Jangan Anda tuntut Allah Tuhanmu dikarenakan telat memberikan permintaanmu, tapi tuntut dirimu sendiri yang kurang adab kepada Allah. Maka adab kita sama Allah mubadaratul amri, kudu bersegera di dalam menjunjung tinggi perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adab. Kemudian wajtinabul manhi
Wajtinabun nahyi gitu ya. Dan yang keberapa ya? 6. Menjauhi larangan-larangan Allah. Yang larangan mekudu kita jauhi. Tutup rapat-rapat pintu larangan Allah. Yang dilarang aja kudu pantang. Jadi adab agama tuh yang keenam kudu pantang dari barang haram. Jangan makanan, jangan. Kita orang ini dari kecil susah, masa sampai gede susah juga, rugi kita, rugi. Zaman kecil apa aja makanan boleh dimakan. Zaman kecil makanan apa aja boleh dimakan. Masalahnya duitnya ora ada, kagak punya duit, ya sama aja jadinya kagak ada yang dimakan. Wong kagak ada punya duit. Pas gede alhamdulillah duit ada, cuman makanan apa aja ora boleh. Ya Allah, sengsara. Iya, kecil sengsara, ampe gede sengsara. Ditawarin kopi, bang mau ngopi? Enggak, asam lambung. Asam. Mau makan sate kambing? Enggak, darah tinggi. Mau makan sop iga? Kolesterol. Emping bang. Asam urat. Duren, darah tinggi. Jadi abang nih mau makan apa? Saya mau air putih aja, ama garam, ama nasi putih. Ya Allah, duit banyak, rumah di mana aja punya, toko di mana aja ada, duit banyak, sengsara. Duit ada, di bank-bank ada, gitu. Tapi enggak ada yang dimakan, sengsara. Enggak kayak pembantunya. Ya Allah, pembantunya ngopi udah kayak sholat 5 waktu, 5 kali sehari semalam. Itu belum ditambah qobliyah ma ba'diyah. Kalau diundang temennya suruh nongkrong di warung kopinya, tuh ngopi. Ya Allah, sate 30 tusuk habis, sop iga 5 mangkok, itu emping 5 toples, duren 6 biji habis, montong lagi. Ya Allah, 2 orang manusia ini beda. Yang pertama memiliki tapi tidak menikmati. Yang kedua sangat menikmati tapi tidak memiliki. Kalau pilihannya 2, milih mana kita? 2 ini doang nih, milih mana? Hah? Milih mana? Memiliki tapi kagak menikmati, menikmati tapi kagak memiliki. Milih mana? Menikmati tapi memiliki. Di orang pilihannya 2, pilihannya 2 doang. Milih mana? Menikmati. Hah? Menikmati Tidak memiliki. walau tidak memiliki. Punya sawah enggak? Enggak. Makan nasi? Nikmati. Begitu. Punya bebek enggak? Makan telur bebek? Makan. Telur berbes? Tegal nih. Ya Allah. Udah menikmati aja. Mau ngapain? Maka kata Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah,
sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya anak, salah satunya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Sayyidatuna Fatimah punya anak, salah satunya Imam Husain radhiyallahu anhu. Imam Husain ini punya anak, namanya salah satunya Ali, dipanggil Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini dia bilang begini, ajibtu liman yahtami bitta'am lima darrati wala yahtami minadzunubi lima arifati. Saya heran sama orang kampung itu, banyak yang pantang sama makanan padahal baru diduga, belum pasti, baru diduga mengandung penyakit, baru diduga udah pantang, udah menjauhi kayak haram. Emping, musuhan gua, musuhan, emang apa? Asam urat, pantang sama emping. Padahal baru diduga. Kalau lamping mengandung asam urat, orang Rangkas Bitung. Ini orang mana? Rangkas Bitung. Oh, Sukabumi. Gitu, orang Rangkas Bitung. Pagi-pagi makannya daun meninjau sayurnya. Siang-siang juga biji meninjau. Sore itu makan kulit meninjau, begitu makan emping, terus juga ngopi pakai emping yang dikasih gula itu kecil tuh, begitu emping mulu. Kalau lamping mengandung asam urat, maka logikanya dari bupati sampai RT-nya semuanya, tapi kan kagak. Kan begitu. Yang kudu pantang mau bukan makanan, tapi dosa. Itu udah pasti bahaya. Nasi uduk dapat nyolong, mengandung karbohidrat, mengandung tapi jadi penyakit, gula. Gara-gara nyolong. Emping dapat nyolong, maka mengandung penyakit namanya asam urat. Itu nyolongnya. Hidup jangan dibikin susah. Kalau enggak makan begitu tuh, enggak mati-mati, mendingan kita enggak usah makan aja, kan kagak mati. Enggak makan mati, makan ya biasa aja. Itu mau ditakut-takuti, jadi sengsara amat. Yang penting jangan berlebihan. Kata Al-Quran, kulu wasrabu wala tusrifu. Makan apa aja yang halal silahkan. Washrabu, minum apa aja yang halal silahkan minum. Yang penting wala tusrifu, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Itu menurut aja. Pak, bapak ini kadar gulanya tinggi. Oh begitu dok. Iya, jadi saya sarankan, kan enggak wajibin, saya sarankan jangan makan nasi. Jangan makan nasi, jadi makannya kentang aja sama singkong rebus. Makan kentang. Udah tahu ini pasien orang Betawi, makan roti habis 5 kaleng, belum kena nasi, ditanya udah makan belum? Tuh belum tuh, kan begitu ya, belum. Padahal roti 5 kaleng, karena belum kena nasi. Kata dia belum makan. Begitu, belum. Makannya kentang.
hatinya pengen banget makan nasi, ampe nyolong. Bininya pergi, anak pergi, dia makan juga, nyolong padahal punya sendiri, nyolong juga. Ada yang nyolong punya sendiri, ada nggak? Ini dia nih, punya sendiri nyolong. Kata, gua nyolong juga, punya saya punya sendiri bukan nyolong namanya. Begitu saudara. Tambah kurus, udah makan aja nasi itu obat. Masalahnya jangan berlebihan, ikuti tata aturan agama, kunyah yang lembut. Maka di mulut tuh ada enzim pembusukan. Kalau dikunyah lama, yang tadinya manisnya hilang, enggak jadi penyakit. Wong makannya Masya Allah gitu kayak sapi, masuk di mulut langsung telan. Lah sapi perutnya ada dua, ada molen moles, kan begitu. Kita atuh penyakit. Ngopi asam lambung, salahnya kau tiup, kan dilarang sama Rasulullah. Air panas jangan ditiup, jadi masalah. Begitu kalau mau pengen dingin, jangan air panas ngopinya, pakai air es. Begitu. Aduh, kerjaan sia-sia. Gitu, kerjaan nggak ada manfaat. Kayak orang ulang tahun. Ya Allah, udah tahu lilin mati, dia nyalain, kan nggak ada kerjaan. Udah nyala ditiup, mati. Tepuk tangan itu si siapa juga bisa. Yang kagak yang kayak begitu nggak jelas. Begitu. Jadi kunyah yang lembut. Kalau minum jangan diri, bakal jadi penyakit. Duduk nongkrong dah istilahnya, jangan diri jadi penyakit. Minuman apa? Jadi bukan minumannya. Kopi bagus, enggak apa-apa. Begitu, enggak apa-apa. Apalagi buat pinggang, kuat-kuat itu para sufi-sufi itu. Duduk berjam-jam, ngopi dia. Karena kuat duduk. Lihat tuh di warung nongkrong tuh, kenapa kuat duduk? Iya, ngopi. Bener gak Pak RT? Iya, itu duduk. Coba aja dia diri, nggak kuat, duduk begitu. Iya, begitu. Jadi bagus di ginjal. Begitu. Yang penting jangan banyak-banyak. Itu ngopi, ya Allah, udah kayak sholat, ngopi mulu. Begitu. Lihat orang Arab. Orang Arab sih ngopi mulu, bener ngopi mulu. Tapi gelasnya seupil. Habib tuh. Lah kita ini masih kurang pakai muk. Tahu muk? Yang gede tuh. Pakai itu ngopi. Innalillahi wa rajiun. Orang Arab nih segini nih, itu bisa 5 kali, wong gelasnya kecil. Orang sebut gelas Zam-Zam, kita kan begitu tuh. Gelasnya pakai gelas Zam-Zam tuh kan kecil. Dia sih emang berkali-kali emang segini juga. Jadi nggak apa-apa. Lah kan kita muk gua gitu 5 kali. Ya Allah. Begitu. Enggak usah. Makan dah apa aja. Duren pengen. Nih kita nih begini wataknya manusia tuh ya. Kita pengen makan duren. Otaknya tuh kagak berhenti tuh dari otak kita, duren tuh nempel aja kalau belum makan. Kayak puasa, kalau pagi tuh belum makan apa aja nempel. Nanti sore ya baru jam 7 tuh puasa aja belum tentu diterima. Gitu, belum jam 7 sore es kelapa muda, begitu kata. Itu puasa dohor belum, udah ngomong buka. Begitu.
Ada yang model kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Itu kayak begitu. Udah belum? Udah. Belum. Jadi kita orang nih saudara, pas udah buka yang tadinya teh manis, kopi, susu, marjan, macam-macam, udah minum air putih mah udah nggak pengen apa-apa. Orang buka puasa tuh. Nah begitu kita nih pengen makan durian, beli aja tuh, makannya jangan habisin, atuh biji, sisanya disedekain tuh sama temennya kek, sama saudaranya kek, sama tetangganya kek. Kan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Maka orang dulu nggak ada makan durian yang kena penyakit darah tinggi, habis dibikin kinca. Kinca namanya. Iya, atuh kasih air 2 gentong. Yang penting rasanya begitu. Kasih tuh nasi ketan, begitu ya? Iya, di kebun kopi begitu ya? Iya, begitu. Jadi nggak jadi penyakit, emang dikit. Ya Allah, kita mumpung ada duit, kayaknya dulu lagi musimnya nih, makan 7 biji, ya itu sih jadi penyakit. Kalau begitu jadi penyakit. Itu kayak begitu. Jadilah kita orang nih, amal larangan Allah kudu dijauhi. Kudu dijauhi. Itulah adab kita bergaul sama Allah. Segini dulu dah ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin mau ngaco nggak ya? Silakan.